Saya, Renata Navia Agatha Silalahi dengan NIM 192231028 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya mengenai analisis pemenuhan gizi dengan menggunakan metode estimate food record. Adapun yang pertama yaitu latar belakang dari praktikum ini dalam menilai pola makan seseorang dapat dilakukan melalui evaluasi konsumsi pangan. Salah satu metode yang sering dipakai yaitu estimate food record. Pada metode ini, responden diminta untuk mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap kali sebelum makan. Adapun pencatatan makanan dan minuman tersebut dalam ukuran rumah tangga maupun menimbang dalam ukuran berat, serta mencakup cara persiapan dan pengolahan makanan tersebut. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa memperoleh gambaran mengenai kebiasaan makan baik pada tingkat individu maupun kelompok yang selanjutnya dapat dianalisis untuk menilai kecukupan gizi. Kemudian ada pun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran pola konsumsi makan mahasiswa berdasarkan hasil metode estimate food record yaitu dan kedua untuk menganalisis tingkat kecukupan asupan energi, zat gizi makro dan mikro pada responden individu yang kemudian dibandingkan dengan standar AKG dan UNPG. Kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi, zat gizi makro, zat gizi mikro kelompok responden yang kemudian dibandingkan dengan standar AKG dan yang keempat yaitu untuk mengetahui hasil perbandingan konsumsi responden individu dengan rata-rata konsumsi kelompok untuk melihat tingkat kecukupan asupan gizi. Berikut ini adalah tabel hasil form food record individu pada hari pertama, hari kedua, dan juga hari ketiga. Kemudian untuk berikut ini adalah tabel hasil total asupan zat gizi individu pada hari pertama, hari kedua, dan juga hari ketiga. Dan di bawah ini merupakan tabel hasil rata-rata asupan zat gizi individu, di mana pada 3 hari itu diperoleh rata-rata energi sebesar 1032, karbohidrat sebesar 130 gram, lemak sebesar 41,4 gram, protein 41,5 gram, zat besi 5,1 miligram, zinc 3,8 miligram, kalsium 144,8 miligram, natrium 529,5 miligram, vitamin A 107,1 Re, dan yang terakhir yaitu vitamin C sebesar 2,2 miligram. Kemudian berikut ini adalah terdapat tabel hasil pemenuhan energi responden individu di mana untuk energi intake sebesar 1032 dengan persen pemenuhan 45,89% yang masuk dalam kategori defisit berat. Kemudian untuk tabel yang kedua terdapat hasil pemenuhan zat gizi makro responden individu di mana karbohidrat, protein dan lemak masuk dalam kategori defisit berat. Kemudian untuk tabel ketiga terdapat hasil pemenuhan zat gizi mikroresponden di mana vitamin A, vitamin C, zat besi, zinc, kalsium termasuk dalam kategori kurang dan sedangkan untuk natrium termasuk dalam kategori tidak melebihi. Kemudian berikut ini adalah perhitungan validasi data asupan responden individu di mana berdasarkan hasil diperoleh nilai sebesar 0,8 yang berada di bawah batas minimal. Hal ini menunjukkan adanya underreporting, yaitu kemungkinan responden melaporkan asupan energi lebih rendah daripada yang sebenarnya dikonsumsi. Kemudian berikut ini adalah total asupan zat gizi kelompok. Dan berikut ini adalah tabel total asupan zat gizi makro kelompok, di mana tabel atas merupakan kelompok laki-laki dan tabel bawah merupakan kelompok perempuan. Untuk kelompok laki-laki, karbohidrat dalam kategori defisit berat, protein dan lemak dalam kategori melebihi. Kemudian untuk kategori perempuan di mana karbohidrat dalam kategori defisit berat, protein itu dalam kategori defisit sedang, lemak dalam kategori defisit berat. Kemudian berikutnya tabel total asupan zat gizi mikrokelompok di mana vitamin A, vitamin C, zat besi, zinc, kalsium dalam kategori kurang dan untuk natrium dalam kategori tidak melebihi. Secara keseluruhan untuk
Asupan zat gizi kelompok untuk laki-laki, protein dan lemak sudah melebihi, sedangkan untuk kategori perempuan masih didominasi oleh defisit berat dan juga defisit sedang. Kemudian ada pun perbandingan asupan individu dan kelompok. Untuk yang pertama itu asupan energi individu lebih rendah dibandingkan rata-rata energi kelompok. Kemudian untuk yang kedua itu asupan zat gizi kelompok laki-laki tinggi protein dan lemak, sedangkan perempuan defisit hampir semua zat gizi. Adapun gambaran dari keseluruhan asupan zat gizi responden individu maupun kelompok sama-sama menunjukkan defisit, yaitu seperti karbohidrat rendah serta keterbatasan mikronutrien penting. Kemudian yaitu untuk kesimpulan dari praktikum ini yang pertama, asupan energi responden individu masih jauh di bawah angka kecukupan, sehingga masuk dalam kategori defisit berat. Zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak juga belum terpenuhi secara optimal. Yang kedua yaitu asupan zat gizi mikro, khususnya vitamin C, kalsium, zat besi, dan zinc masih rendah. Sementara asupan natrium relatif sedang hingga tinggi yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pada tingkat kelompok rata-rata energi juga defisit dengan kecenderungan laki-laki lebih tinggi konsumsi protein dan lemak, sedangkan perempuan lebih banyak mengalami defisit di hampir semua zat gizi. Kemudian untuk yang terakhir, baik pada tingkat individu maupun kelompok menunjukkan pola makan mahasiswa masih belum seimbang yang ditandai dengan rendahnya asupan energi dan mikronutrien penting serta adanya indikasi underreporting dalam pencatatan data. Adapun saran yang dapat saya berikan tuh yang pertama, mahasiswa disarankan lebih memperhatikan variasi makanan sehari-hari dengan menambah konsumsi sayur dan buah agar kebutuhan vitamin, mineral, dan serat dapat tercukupi. Yang kedua yaitu mengurangi konsumsi makanan tinggi minyak dan garam, seperti gorengan atau makanan olahan untuk mencegah asupan lemak dan natrium berlebih. Yang ketiga, dalam praktikum selanjutnya, pencatatan makanan perlu dilakukan lebih disiplin dan detail supaya hasil analisis lebih akurat dan tidak terjadinya bias. Yang terakhir yaitu mulai membiasakan pola makan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, sehingga kesehatan tetap terjaga dan produktivitas belajar bisa lebih optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.